Hai semuanya, selamat datang di channel Story Firda. Hari ini aku akan membahas sebuah kisah penuh kejutan tentang seorang polisi bernama Arga yang tega menendang seorang pengemis di jalan. Tapi, siapa sangka, pengemis itu ternyata adalah atasannya sendiri yang sedang menyamar. Dari konflik, rahasia tersembunyi, hingga pengungkapan identitas yang bikin shock, cerita ini penuh dengan liku-liku yang bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Penasaran gimana akhir ceritanya? Yuk, simak terus dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa menurut kalian tindakan Arga bisa dimaafkan? Atau dia harus bertanggung jawab lebih? Aku tunggu pendapat kalian. Ya. Jakarta, pukul 7.45 pagi. Jalanan Sudirman sudah seperti sungai besi, macet, bising, dan penuh klakson yang bersahutan. Asap kendaraan mengepul di udara, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti suasana pagi. Bribtu Arga berdiri di trotoar, tangan bersedekap, wajahnya mengkerut menahan jengkel. Macet tiap hari, rakyat makin bodoh, gumamnya sambil melirik sinis ke arah jalan. Ia tidak sedang menertibkan lalu lintas. Ia hanya berdiri, menunggu waktu berlalu sampai tugasnya selesai. Di sudut trotoar, seorang pria tua mengenakan pakaian dekil dan topi lusuh duduk bersila. Di sampingnya, seorang anak kecil kira-kira umur 10 tahun menggenggam kaleng berkarat, mengulurkan tangan ke pejalan kaki. "Pak, seikhlasnya aja, buat makan," suara si anak lirih. Arga melirik tajam. "Hah, kalian lagi?" serunya lantang. Langkah kakinya cepat menghampiri. "Sudah dibilang berapa kali, jangan minta-minta di sini." Si pria tua hanya menunduk, tak berkata. Wajahnya tertutup bayangan topi. Anak kecil itu gemetar. "Dasar sampah masyarakat," desis Arga. Tanpa aba-aba, kakinya melayang, menendang tubuh pria tua itu hingga terguling ke belakang. Kaleng di tangan si anak terjatuh. Koin berserakan di trotoar. Beberapa orang di sekitar menoleh. Ada yang terpaku. Ada yang spontan mengeluarkan ponsel. Weh, ngapain lu tendang orang tua, Bang? Rekam. Ini polisi brutal." Arga menunjuk tajam ke arah kerumunan. "Diam, urus urusan kalian sendiri." Tapi kamera-kamera sudah menyala. Sudut demi sudut, wajahnya tertangkap jelas. Sepatu hitam menginjak martabat manusia. Pria tua itu bangkit perlahan, memegangi pinggangnya. Ia menatap Arga sebentar. Tak takut, tak marah, hanya tenang, terlalu tenang. Arga tak menyadari, mata yang tadi ia pandang penuh jijik adalah mata atasannya sendiri. Tapi rahasia itu belum akan terbuka hari ini. Hari ini, Arga hanya merasa menang. Hari ini, kamera-kamera hanya melihat satu sisi. Tapi besok, dunia akan melihat sisanya. Malam itu, langit Jakarta kelabu. Rintik hujan turun pelan di atap pos polisi tempat Bribtu Arga duduk santai sambil menyeruput kopi sachet yang sudah dingin. Tangannya menggulir layar ponsel, membuka Instagram, lalu Twitter. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Bribtu A, polisi atau preman berseragam. Tendang pengemis? Cowok ini harus dipecat. Polisi brutal, Arga tendang pengemis. Arga mendengus pendek. Ia tertawa kecil. "Bocah-bocah keyboard warrior. Gitu doang digoreng," katanya sambil mengangkat bahu. Ia menonton ulang video itu. Sudut pengambilan dari samping, lalu dari depan. Wajahnya jelas. Sepatunya mengenai tubuh pria tua yang roboh. Anak kecil di sampingnya menangis. Di bagian komentar, ribuan orang mencaci, tapi ada juga beberapa yang membela. Bisa jadi itu pengemis pura-pura. Polisi pasti punya alasan. Arga menyimpan ponsel ke saku. Tak tampak penyesalan di wajahnya. Hanya kejengkelan karena jadi bahan perbincangan. Besok juga hilang sendiri,
Berita beginian gak laku lama, gumamnya. Di ruang sebelah, rekan sejawatnya, Dedi, masuk sambil membawa berkas. "Ga, lo viral, bro, heblo." Nada suaranya setengah mengejek. Biar kapok tuh pengemis. Lagian emang dia pantes ditendang. Dedi mengernyit. "Lo nggak takut sih atasan lihat?" Arga menatap Dedi sejenak, lalu berdiri dan menepuk bahunya. "Selama yang gue tendang bukan orang penting, gue aman." Ia tidak tahu, pria yang ia tendang justru lebih penting dari siapapun di kantor itu. Dan malam ini, Kompol Bram, dalam wujud pria tua kumal, duduk di pojok kamar kontrakannya. Tangan tuanya menggenggam ponsel murah. Di layar, video yang sama sedang diputar. Ia menatap layar itu lama, lalu menghela napas. "Lusa kamu akan tahu, Arga, siapa sebenarnya yang sedang kau injak." Pagi itu, suasana polsek tampak biasa. Udara kantor berbau kopi basi dan berkas tua. Di dinding, televisi menyala dengan volume kecil, menayangkan berita lokal. Namun di balik rutinitas itu, bisik-bisik kecil mulai terdengar sejak Arga datang. Itu dia, yang viral kemarin. Gila, bisa santai gitu padahal namanya udah nyebar. Sialan juga dia sih, nendang orang tua. Arga menepis semua dengan langkah percaya diri. Sepatunya berderap mantap di lorong. Ia melempar senyum ke atasannya yang duduk di ruang depan. AKBP Hendro, pria berkumis tebal yang selalu menutup masalah anggota dengan urusan internal. "Pagi, Komandan," sapa Arga singkat. AKBP Hendro hanya mengangguk. Ekspresinya datar. Ia belum bicara soal video. Belum. Atau sengaja menunggu. Arga langsung menuju ruang briefing, tempat seluruh tim lapangan biasa menerima tugas. Namun pagi ini berbeda. Seorang pria parubaya sudah duduk di depan ruangan, mengenakan jaket kulit hitam dan celana dinas. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Kompol Bram, sosok misterius yang jarang muncul, dikenal kalem tapi disegani. Ia baru ditugaskan kembali ke polsek itu beberapa minggu lalu, katanya, untuk pembenahan struktural. Arga mengetuk pintu lalu masuk. "Bribtu Arga," kata Kompol Bram, tanpa senyum. "Siap, Komandan," jawab Arga, berdiri tegak. "Duduk, saya punya misi baru untukmu." Arga duduk, tak menurunkan sikap percaya dirinya. Ada laporan tentang pungli di sekitar terminal belakang, daerah pasar malam. Beberapa anggota kita disebut-sebut terlibat. Saya mau kau selidiki diam-diam. Arga mengerutkan dahi. "Saya sendiri, Komandan." "Tidak, kamu akan ditemani seseorang dari unit khusus." Pintu ruangan dibuka. Seorang bocah laki-laki berumur sekitar 10 tahun masuk, mengenakan kaos polos dan celana pendek. Ia berdiri tegak di samping Kompol Bram. "Rio." Mata Arga membelalak. Ia mengenal anak itu. Anak, pengemis, yang kemarin menangis saat pria tua itu ditendangnya. "Komandan, ini maksudnya." Kompol Bram bersandar, menatap Arga lurus-lurus. "Dia bukan pengemis. Dan pria tua yang kau tendang kemarin, dia bagian dari operasi kami. Kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat." Bribtu Arga. Tenggorokan Arga tercekat. Belum sempat ia bertanya, Kompol Bram berdiri dan berjalan ke jendela. "Tugasmu bukan hanya menangkap preman, tapi belajar membuka mata. Buka telinga. Jangan angkuh." Arga tak berkutik. Tak ada suara. Tak ada pembelaan. Karena untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia mulai sadar, ada yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan ia ada di tengah-tengahnya. Tanpa tahu siapa kawan, siapa lawan. Malam menjelang. Lampu jalan di kawasan terminal belakang berkelap-kelip. Sebagian mati. Aroma gorengan tengik bercampur bau solar dari angkot tua memenuhi udara. Tempat ini bukan sekadar pusat angkutan.
Ia adalah ladang subur bagi para pemalak dan aparat Bengkok yang mengambil bagian dalam tiap seribuan yang berpindah tangan. Kompol Bram kembali menyusuri area itu dengan pakaian lusuhnya. Topi rajut murahan menutupi sebagian wajahnya. Di pundaknya tergantung kantong plastik penuh botol kosong. Langkahnya perlahan, tidak mencolok, persis seperti pengemis lain yang dianggap tak penting oleh orang-orang yang merasa paling berkuasa. Di satu sudut, ia melihat dua pria berseragam dinas duduk santai di atas motor. Salah satunya merokok, satunya lagi menghitung uang di atas dashboard. Bang, yang itu udah store belum tuh? Belum. Besok kita samperin. Katanya baru jual motor. Uang dalam genggaman mereka bukan hasil tilang resmi, tapi uang keamanan dari sopir-sopir angkot yang tak mau dipersulit. Bram menghafal wajah mereka. Anggota satuan lalu lintas internal, bukan preman jalanan. Beberapa meter dari sana, seorang remaja menghampiri Bram. Ia mengenalinya. Rio. Berpura-pura sebagai cucu dari pengemis tua, Rio sudah dilatih untuk menjalankan penyamaran kecil-kecilan. "Kakek, udah dapat makan belum?" kata Rio keras-keras, sambil duduk di samping Bram. Bram menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan bocah itu. Pesan, nama, koordinat. Tanpa dialog panjang, Rio bangkit dan pergi. Sementara itu, di kantor, Arga masih bingung. Ia duduk di ruang ganti, membuka ulang catatan tentang pungli yang dulu ia anggap sepele. Dulu, ia pikir itu urusan biasa. Senior-seniornya bilang itu bagian dari tunjangan tidak resmi. Tapi sekarang, semua terasa salah. Ia membuka kembali video yang ia tonton semalam. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan wajah pria tua itu. Perlahan, ia mulai sadar, matanya terlalu cerdas untuk jadi pengemis. Pukul 22.15 WIB, terminal belakang. Bram bersembunyi di balik gerobak rusak. Dua pria berbadan kekar menghampiri seorang pedagang. "Setoran lu mana, Pak? Jangan bikin ribet." "Saya belum laku, Bang." Plak, satu tamparan keras melayang. Bram memencet tombol kecil di balik bajunya. Rekaman aktif. "Besok lo setor, atau gua yang bersihin warung ini." Mereka pergi. Bram tetap di tempatnya. Operasi rahasia masih jauh dari selesai. Tapi malam ini, satu bukti sudah cukup. Pungli bukan rumor. Ia nyata. Dan para pelakunya bukan preman biasa. Mereka adalah saudara seseragam. Dan mulai malam ini, Bribtu Arga bukan lagi sekadar penonton. Ia sedang diseret masuk ke dalam permainan yang bisa menghancurkan karir atau menyelamatkan harga dirinya. Pagi itu, udara Jakarta belum sempat panas ketika Arga kembali bertugas di kawasan Pasar Lama. Perintahnya jelas, patroli ringan sambil mengawasi terminal belakang. Tapi pikirannya masih terbelah. Kenapa Kompol Bram mempercayakan operasi rahasia sebesar ini padanya? Apa maksud melibatkan bocah? Dan siapa sebenarnya Rio? Saat sedang menyapa petugas parkir dan menyisir kios-kios yang belum buka penuh, suara lirih memanggilnya dari arah gang sempit. "Pak, ingat saya nggak?" Arga menoleh. Seorang anak laki-laki berdiri sambil menggenggam kantong plastik. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, tapi sorot matanya tetap tajam. "Rio." Arga menatapnya sebentar, lalu tersenyum miring. Kamu lagi? Masih main sandiwara, ya?" Rio tidak tersinggung. Ia malah berjalan mendekat, berdiri tanpa gentar di depan Arga. "Bapak suka tendang orang lemah, ya?" "Wah, berani banget kamu ngomong gitu ke polisi," jawab Arga dengan tawa kecil. "Ngomong-ngomong, kamu pikir siapa yang bakal percaya sama pengemis kecil kayak kamu?" Rio memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan selembar foto buram. Di dalamnya tampak Kompol Bram, tanpa penyamaran, mengenakan pakaian dinas, berdiri bersama Rio. Arga menyipitkan mata.
Hah? Itu? Rio melipat foto itu dan menyimpannya lagi. Dengan nada datar, ia berkata pelan, "Kalau saya mau, saya bisa tunjukin video Bapak nendang atasan saya. Dan Bapak bisa langsung berhenti jadi polisi." Arga terdiam. Rio menatap lurus ke wajahnya. Tidak ada ketakutan. Hanya pengetahuan bahwa ia punya kekuatan. Walaupun kecil, kurus, dan kotor, anak ini bukan sembarang bocah. "Saya cuma disuruh lihat, apa Bapak pantas diajak kerja bareng," katanya lirih. "Tapi dari yang saya lihat, kayaknya belum." Setelah berkata demikian, Rio berbalik dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan Arga yang masih terpaku. Bibir Arga gemetar, antara bingung, malu, dan marah. Ia ingin membantah, ingin membuktikan anak itu salah. Tapi satu bagian dalam hatinya tahu, Rio benar. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, Arga ingin berubah. Panas mulai menyengat di kawasan terminal belakang. Para pedagang membuka tenda, mengipas asap dari wajan, dan melayani pelanggan sambil menahan gerah. Tapi hari ini, suasana berbeda. Bisik-bisik soal polisi nendang pengemis masih bergaung pelan di antara penjual dan tukang parkir. Di pojokan terminal, Bu Rina, penjual lontong sayur yang sudah 12 tahun mangkal di situ, sedang duduk di bangku kayu kecil sambil menyusun plastik. Perempuan paruh baya itu dikenal ramah, tapi tegas. Ia melihat banyak wajah datang dan pergi, termasuk polisi seperti Arga. Hari itu, Kompol Bram datang sendiri, masih dalam penyamaran, hanya ditemani Rio yang duduk tak jauh di gerobak mainan. "Bu Rina?" sapa Bram pelan. Bu Rina menoleh, lalu menyipitkan mata. Ia seperti mengenali sosok itu, tapi tetap hati-hati. "Iya, saya. Ada apa ya, Pak?" Bram duduk di bangku kecil di seberangnya. "Saya cuma mau tanya sedikit, soal Bribtu Arga." Wajah Bu Rina langsung berubah. Tangannya berhenti bergerak. "Lagi nyari masalah ya, Pak?" katanya lirih. "Bukan. Saya sedang coba paham kenapa ada laporan kelakuan tidak pantas. Ibu tahu sesuatu?" Bu Rina menghela napas panjang. Ia menatap Bram lekat-lekat. "Saya ini cuma jualan, Pak. Tapi kalau Bapak mau tahu, saya sudah lihat dia sejak awal masuk ke sini." "Dia sering bertindak kasar?" tanya Bram tenang. Bu Rina mengangguk. "Kalau ada pengemis lewat, ditendang, diusir. Pernah ada bapak-bapak pemulung dihina di depan anaknya. Pernah juga tukang parkir tua dimaki cuma karena duduk dekat pos. Tapi anehnya nggak pernah ada yang berani lapor." "Takut?" Bram menebak. "Ya, itu satu. Tapi juga, banyak dari kami sudah pasrah. Polisi kayak dia sering merasa paling tinggi. Kami cuma rakyat kecil." Bram diam sejenak. Ia menatap Rio yang berpura-pura main. Bocah itu menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Kode bahwa semua berjalan sesuai rencana. "Terima kasih, Bu Rina. Tapi ini belum selesai. Kami sedang memperbaiki dari dalam." Bu Rina menatap Bram dalam-dalam. "Kalau Bapak benar-benar dari dalam, tolong benahi yang kayak Arga. Soalnya, satu polisi buruk bisa bikin kami benci semuanya." Bram berdiri, menatap ibu itu dengan hormat. "Kami akan pastikan dia berubah. Atau dia keluar dari seragam itu." Dan kali ini, Bu Rina tersenyum. Bukan karena lega, tapi karena akhirnya ada yang benar-benar mendengar. Hari itu, udara terasa berat di kantor polsek. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit setiap detiknya. Bribtu Arga berdiri kaku di depan ruang atasan. Keringat dingin merembes di punggung seragamnya, meski AC menyala. Di balik pintu kayu itu, seseorang yang tak pernah ia duga sebagai pengemis, sedang menunggunya. Kompol Bram, dalam wujud asli, rapi, berwibawa, dan penuh wibawa diam-diam yang jauh lebih menekan daripada teriakan.
Masuk. Suara itu terdengar datar tapi tegas. Arga membuka pintu. Kompol Bram duduk di balik meja. Tangannya menyentuh map coklat. Rio duduk di sudut ruangan, menatapnya tanpa ekspresi. Duduk, bribtu Arga. Arga duduk, tegap, tapi gelisah. Kompol Bram tidak langsung bicara. Ia membuka map, memperlihatkan selembar cetakan foto. Di dalamnya, tangkapan layar dari video viral. Arga menendang pria tua, dirinya sendiri. Masih ingat kejadian ini? Tanya Bram tanpa menatap. Arga menelan ludah. Saya tidak tahu kalau itu Bapak. Bukan itu pertanyaannya. Bram meletakkan foto di meja. Yang saya tanya, apa yang ada di pikiranmu saat menendang orang itu? Arga bungkam. Napasnya dangkal. Rasa jijik? Merasa mereka lebih rendah? Merasa berhak karena kamu berseragam? Maaf, Komandan. Saat itu saya pikir mereka cuma sampah masyarakat. Potong Bram cepat. Seperti yang kamu ucapkan di tempat umum. Disaksikan puluhan warga. Direkam. Disebarkan. Menjadi bukti nyata bahwa kamu memalukan institusi ini. Arga menunduk. Tidak ada lagi pembelaan. Kompol Bram berdiri, lalu berjalan perlahan ke jendela. Ia bicara tanpa menoleh. Kamu tahu kenapa saya menyamar? Karena polisi yang benar harus merasakan apa yang rakyat rasakan. Duduk di trotoar, dicibir, dianggap tak penting. Baru saat itu, kamu paham siapa sebenarnya yang kamu layani. Hening sesaat. Kalau kamu masih menganggap diri benar, lanjutnya, kamu bebas keluar sekarang. Tapi kamu akan saya usulkan untuk evaluasi disiplin, dan catatan karirmu akan tercoreng selamanya. Arga tetap diam. Namun, kalau kamu sadar dan mau berubah, saya beri kamu satu kesempatan. Bukan untuk menebus, tapi untuk memperbaiki. Kompol Bram berbalik, menatap lurus ke matanya. Tatapan seorang atasan, seorang mentor, dan seorang yang pernah ia tendang tanpa tahu siapa sebenarnya ia. Pilih, Arga. Beberapa detik berlalu. Napas Arga berat. Lalu, dengan perlahan, ia berdiri dan menunduk. Saya minta maaf, Komandan. Dan saya siap berubah. Kompol Bram mengangguk tipis. Rio menatap Arga. Kali ini dengan pandangan berbeda. Bukan lagi bocah yang ingin melaporkan dia, tapi seperti seseorang yang sedang menguji. Misi belum selesai, tapi hari ini, satu hal jelas. Arga baru saja mengambil langkah pertama, menuju harga dirinya yang sesungguhnya. Hari berganti, tapi perasaan tak tenang masih menggelayuti pikiran Arga. Meskipun ia telah berjanji untuk berubah, satu hal masih mengganggunya. Wajah Kompol Bram. Arga bukan orang bodoh. Ia memang kasar, kadang arogan, tapi ia juga cermat. Dan meski Bram sudah mengaku sebagai orang dalam penyamaran, tidak ada penjelasan resmi, tidak ada catatan tertulis, tidak ada satupun anggota lain yang tahu. Kalau dia benar atasan, pikir Arga. Kenapa penyamarannya begitu rapat? Bahkan AKBP Hendro aja seolah gak tahu. Siang itu, Arga masuk ke ruang arsip digital dengan alasan mencari data kasus lama. Tapi sesungguhnya, ia mencari satu hal, identitas asli Kompol Bram. Ia mengetik nama lengkapnya, Bramantya J. Wibowo. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan file personel dengan akses terbatas. Tapi Arga punya jalur internal. Ia pakai ID lama dari temannya di tim IT. Nama, Kompol Bramantya J. Wibowo. Usia, 45 tahun. Penempatan terakhir, Reskrim Mabes Divisi Intel Khusus. Status operasi, rahasia akses terbatas. Arga menyipitkan mata. Divisi Intel Khusus? Itu artinya dia bukan sekadar kompol. Dia penyelidik senior. Ia menggulir ke bawah,
dan membeku. Tahun 2018, penyelidikan korupsi besar-besaran di wilayah Bekasi. Bram menyamar sebagai pemulung selama 6 bulan. Salah satu pelaku korupsi sempat mencoba membunuhnya setelah tahu identitasnya. Arga meneguk ludah. Tangannya mulai gemetar. Ini bukan penyamaran pertama. Dan ia bukan pengemis biasa. Kemudian ia membuka satu folder bukti investigasi lama. Foto hitam putih. Seorang pria lusuh, duduk di pinggir jalan, mengamati kerumunan. Itu dia, pria yang ia tendang. Arga menyandarkan tubuh ke kursi. Astaga, aku benar-benar menendang seseorang yang jauh lebih tinggi dariku. Dan dia tidak membalas, justru memberiku kesempatan. Tiba-tiba, layar menampilkan pop-up message. Akses dicatat peringatan otomatis. Arga mematikan layar cepat-cepat dan keluar dari ruangan. Namun langkahnya terhenti begitu membuka pintu. Kompol Bram sudah berdiri di depan. Tidak marah, tidak panik. Hanya satu kalimat keluar darinya. Jangan cari jawaban yang belum siap kamu pahami. Arga, kadang, keinginan tahu lebih berbahaya daripada kebodohan. Lalu ia pergi, meninggalkan Arga sendirian. Dengan perasaan campur aduk antara hormat, takut, dan rasa ingin tahu yang makin membesar. Malam mulai merangkak di kota yang tak pernah benar-benar tidur ini. Arga duduk termenung di ruang ganti, menatap dinding yang penuh coretan dan poster lama. Di balik sikap keras dan arogan, tersimpan luka yang jarang ia bagi. Dalam diam, ingatannya melayang ke masa kecilnya yang kelam. Kilas balik 15 tahun lalu. Seorang bocah berusia 10 tahun berlari-lari di gang sempit sebuah perkampungan padat penduduk. Wajahnya kotor, matanya tajam, tapi penuh ketakutan. Anaknya kecil itu adalah Arga. Di rumah reot yang terbuat dari papan usang, ibunya menangis di sudut kamar. Ayahnya pulang dengan wajah muram dan tangan kosong. "Kenapa kamu nggak bawa uang?" teriak ayahnya. "Maaf, Pak, saya cari kerja." Tapi di tengah kesulitan, ada satu hal yang selalu membuat Arga membenci. Pengemis dan orang miskin yang menurutnya hanya membebani hidup. Suatu hari, ketika ia pulang sekolah, ia melihat seorang pengemis tua duduk di depan rumahnya, meminta-minta pada tetangga. Ibunya berkata dengan suara gemetar, "Jangan dekat-dekat, Arga. Mereka cuma pengemis, pembawa sial." Arga kecil mengangguk, tapi di hatinya tumbuh benih kebencian yang lama-kelamaan berubah menjadi ketegasan keras. Orang miskin itu cuma beban, pikirnya waktu itu. Kalau aku jadi polisi, aku akan bikin mereka takut dan minggat. Kilas balik berakhir. Kini, Arga dewasa dan sudah memakai seragam polisi. Tapi bayangan masa lalu itu masih membayang di pikirannya. Ia sadar, perilakunya terhadap pengemis dan orang miskin bukan semata tugas, tapi juga luka lama yang belum sembuh. Kini, menghadapi kenyataan bahwa pengemis yang ia tendang adalah atasannya sendiri, hatinya mulai retak. Ia harus melawan bukan hanya mereka di jalan, tapi juga bayang-bayang masa kecilnya yang kelam. Arga menarik napas dalam-dalam. Kalau aku mau berubah, aku harus mulai dari sini, dari dalam hatiku. Malam itu, kantor Polsek terasa sunyi. Namun, di ruang kecil belakang, ketegangan menggelayut seperti kabut tebal. Kompol Bram duduk menatap layar monitor kecil yang menampilkan rekaman aktivitas di terminal belakang. Tapi pikirannya tidak fokus. Ia tahu, penyamarannya hampir terungkap. Beberapa jam sebelumnya, di ruang kerja AKBP Hendro, suasana memanas. "Bram, ini aneh," Hendro berkata sambil menunjuk layar komputer. "Ada laporan tentang seorang pengemis yang sering muncul di lokasi operasi kita. Tapi kamu bilang itu kamu sendiri yang menyamar." Bram tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahan. "Ya, itu bagian dari metode penyamaran saya, supaya saya tahu langsung apa yang terjadi di lapangan." Hendro mengernyit. Kalau benar,
Kenapa kamu nggak kasih tahu saya sebelumnya? Ini bisa bahaya. Tiba-tiba, suara pemberitahuan masuk di ponsel Hendro. Pesan itu berisi foto-foto pengemis yang identik dengan Bram, dari sudut yang berbeda, diambil oleh warga sekitar. Hendro menatap Bram dengan tatapan curiga. Foto-foto ini baru saja viral di grup internal. Ada yang mulai curiga kamu bukan siapa-siapa di balik penyamaran ini. Bram merasakan darahnya mendidih, tapi ia tetap tenang. Kalau penyamaran terbongkar, operasi bisa gagal. Aku sudah siap mengambil risiko. Kembali ke ruang monitor kecil, Bram berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu waktu semakin sempit. Rio yang duduk di sudut berkata pelan, "Pak, kalau mereka tahu siapa Bapak sebenarnya, apa yang harus kita lakukan?" Bram menatap bocah itu dengan serius. "Kita harus lebih berhati-hati. Sekarang bukan hanya soal membongkar pungli, tapi juga soal bertahan." Keesokan harinya, Hendro mulai bergerak cepat. Ia menghubungi beberapa pejabat tinggi, berencana meminta penjelasan resmi tentang penyamaran Bram. Tekanan mulai terasa ke segala arah. Namun, di balik semua itu, Bram sudah menyiapkan strategi baru, menggunakan Arga sebagai agen perubahan di lapangan untuk membersihkan noda tanpa membuat gelombang besar. Ketegangan semakin meningkat. Penyamaran Bram bukan lagi rahasia kecil. Ia terpojok dan sekarang harus bertaruh segalanya. Sore itu, suasana di sekitar terminal semakin tegang. Keramaian mulai berkurang dan beberapa pedagang mulai menutup lapak mereka. Arga sedang melakukan patroli rutin, mencoba menerapkan perubahan yang diperintahkan Kompol Bram. Namun pikirannya belum sepenuhnya fokus tentang siapa sebenarnya Rio dan maksud dari semua penyamaran ini. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari ujung gang sempit. Sekelompok pria bertubuh besar, dengan wajah dingin dan tatapan mengancam, mendorong seorang bocah kurus ke dalam sebuah mobil hitam berlogo tak dikenal. Arga berlari mendekat, dan saat ia melihat jelas siapa yang mereka seret, jantungnya berdegup kencang. "Rio! Hei! Lepaskan dia!" teriak Arga sambil berlari, tapi preman-preman itu mengacuhkan. Salah satu preman melirik Arga dan berkata kasar, "Ini urusan kami, polisi. Jangan ikut campur kalau gak mau kena masalah." Arga mencoba bertindak, tapi rasa bingung dan ketakutannya masih membekap. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami. Rio, yang selama ini ia anggap cuma bocah pengemis iseng, ternyata sedang dalam bahaya serius. Saat mobil melaju menjauh, Rio sempat menoleh dan menatap Arga dengan mata penuh arti. "Jangan berhenti, Arga. Ini baru permulaan." Arga terdiam. Ia menyadari, sekarang bukan hanya soal dirinya yang harus berubah, tapi juga melindungi Rio, bocah yang selama ini dianggapnya sebelah mata. Pagi itu, Arga duduk termenung di ruang istirahat. Wajahnya masih memerah dan lebam-lebam kecil di tangan dan kakinya, bekas berusaha melindungi Rio saat penangkapan. Pikiran dan hatinya kacau. Ia ingat tatapan Rio ketika ditarik paksa ke mobil preman. Tatapan itu bukan ketakutan, tapi peringatan bahwa dunia ini lebih gelap dari yang ia bayangkan. Arga memutuskan untuk menemui Burina, pedagang kaki lima yang dulu memberinya peringatan tentang kelakuannya. Di warung kecil itu, aroma rempah dan gorengan menyambutnya hangat. Burina menatapnya dengan mata tajam tapi penuh pengertian. "Arga," katanya pelan, "aku tahu kau bukan orang jahat, tapi kau butuh tahu satu hal." Arga mengangguk. Burina mulai bercerita. Suara dan ekspresinya berubah serius. "Rio bukan pengemis biasa. Dia anak Kompol Bram, tapi juga anak jalanan yang tahu betul dunia gelap di sini. Dia menyamar bukan hanya untuk operasi, tapi juga untuk melindungi banyak anak terlantar yang sering jadi korban oknum-oknum busuk di kota ini." Ia menambahkan, "Dan Rio sudah disiksa oleh preman-preman itu karena menolak ikut mereka. Kau lihat sendiri, kan? Dia berani berkorban demi kebenaran." Mendengar itu,
Arga merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia menyadari selama ini ia menilai hanya dari permukaan, dari penampilan kasar dan stigma yang dipaksakan oleh masa lalu dan rasa bencinya. Kini, hatinya mulai terbuka. Ia berdiri dan menghadap Burina dengan mata yang lebih lembut. Aku harus berubah, Bu. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang selama ini aku sakiti tanpa alasan. Sejak saat itu, Arga mulai menjalani hari-harinya dengan cara berbeda. Ia lebih sabar, lebih peka, dan mulai belajar mendengar. Perubahan kecil itu mulai dirasakan oleh warga sekitar. Mereka mulai melihat sisi lain dari polisi yang dulu ditakuti. Langkah awal seorang pria yang ingin menebus kesalahannya telah dimulai. Malam itu, ruang rapat kecil di polsek dipenuhi oleh suasana tegang dan hening. Arga duduk di kursi. Wajahnya masih dipenuhi rasa bingung dan perasaan campur aduk. Ia baru saja melewati beberapa hari penuh kejutan dan introspeksi. Namun, satu hal yang masih membekap pikirannya adalah sosok Kompol Bram yang selama ini seperti bayangan misterius. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Kompol Bram masuk dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Ia menatap Arga langsung ke mata. "Arga," ucap Bram dengan suara rendah tapi tegas. "Ada sesuatu yang harus aku ungkapkan padamu." Arga menatap Bram dengan waspada. Jantungnya berdegup kencang. Bram melangkah ke depan dan melepaskan jas luarnya. Di bawahnya, terlihat seragam polisi yang berbeda, seragam dengan lambang divisi intel khusus. Dengan perlahan, Bram melepaskan topeng wajah palsu yang selama ini ia gunakan saat menyamar menjadi pengemis. Arga terpaku. Wajah asli Bram yang selama ini tersembunyi kini terlihat jelas. Wajah seorang pria berwibawa, tegas, namun ada kehangatan dan ketegasan yang membuat Arga merasa malu dan tersentuh sekaligus. "Aku bukan sekadar atasan biasa," Bram melanjutkan. "Aku yang selama ini kau tendang, kau hina sebenarnya adalah orang yang paling memahami pekerjaan ini. Aku menyamar bukan untuk memalukan, tapi untuk menunjukkan padamu dan tim ini, bahwa polisi sejati harus bisa merasakan dan memahami penderitaan rakyat." Arga menunduk dalam-dalam. Air mata mulai mengalir pelan di pipinya. Aku minta maaf. Pak, aku salah besar," kata Arga dengan suara bergetar. Bram tersenyum kecil dan menepuk bahu Arga. "Ini bukan soal salah atau benar, Arga. Ini tentang belajar dan berubah. Aku percaya kamu bisa menjadi polisi yang baik." Momen itu menjadi titik balik bagi Arga. Ia menyadari, untuk menjadi pelayan masyarakat yang sejati, ia harus menanggalkan segala prasangka dan kebencian lama. Setelah pengungkapan identitas Kompol Bram, suasana di polsek berubah drastis. Bram dan Arga kini bekerja bersama, menyusun strategi untuk membersihkan institusi dari praktek korupsi yang telah lama merusak citra polisi. Salah satu target utama mereka adalah HKBP Hendro, yang ternyata menjadi otak di balik jaringan pungli dan preman yang menjerat Rio dan banyak warga kecil. Malam itu, Bram dan Arga berkoordinasi dengan tim intel yang setia. Dengan rencana matang, mereka memasang alat perekam suara dan kamera tersembunyi di sebuah restoran yang biasa dipakai Hendro dan kroninya untuk bertemu. Arga, dengan seragam polos, menjadi penghubung utama yang menyamar sebagai bagian dari jaringan pungli untuk mendekati Hendro. Saat Hendro tiba, suasana tegang menyelimuti ruang itu. Bram mengawasi dari jarak aman, menunggu sinyal. Percakapan berlangsung dengan cerdik. Hendro merasa aman dan mulai membicarakan detail pungli, jumlah uang, dan cara mengatur para preman. "Ini kesempatan," bisik Bram ke radio. "Lakukan sekarang." Polisi bersenjata mendobrak pintu, menangkap Hendro dan anak buahnya. Hendro mencoba melawan, tapi cepat dilumpuhkan. Setelah penangkapan, Bram memanggil Arga dan berkata, "Kau sudah melakukan pekerjaan luar biasa, Arga. Ini bukan hanya soal membersihkan institusi, tapi juga memberi harapan baru bagi masyarakat." Arga tersenyum kecil, merasa bangga. Dia tahu perjalanan masih panjang,
Tapi kini dia bukan lagi polisi yang kasar dan penuh prasangka. Dia telah berubah. Setelah rangkaian kejadian yang mengguncang institusi dan hati Arga, waktu pun tiba untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah terjadi. Dalam sidang disiplin internal, Arga menerima hukuman ringan karena perilaku kasar di masa lalu. Namun, semua pihak menyadari perubahan besar dalam dirinya. Kompol Bram, yang kini menjadi mentor sekaligus atasannya, mengumumkan keputusan penting. Arga, kami melihat potensi besar dalam dirimu. Dengan pengalaman dan perubahan sikapmu, kau diangkat menjadi anggota tim khusus penyelidikan lapangan. Bersama-sama, kita akan membersihkan institusi ini dari dalam dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Arga merasa bangga sekaligus terharu. Perjalanan panjangnya dari seorang polisi keras yang penuh prasangka, menjadi sosok yang mengerti dan peduli pada masyarakat, akhirnya membuahkan hasil. Ia menatap ke depan dengan penuh harapan dan tekad baru. Ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru kehidupannya. Arga tahu, menebus kesalahan bukan hanya soal kata maaf, tapi aksi nyata. Dan kini, dengan kesempatan yang diberikan, ia siap berjuang demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin terus dapetin kisah-kisah menarik, penuh plot twist, dan pesan moral seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah Arga layak diberi kesempatan kedua? Atau seharusnya dihukum lebih berat? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cerita penuh makna.